Bab 301 Rencana Nomor 1. Garnett bukan hanya pemegang saham terbesar kedua di Wilson's Company, tetapi juga pewaris keluarga Garnett di M Country. Terakhir kali, setelah Davis gagal melaksanakan rencana pembunuhan itu, dia melaporkan kepada Garnett tentang Blood Revival Oral Liquid. Mereka telah membahas cara menghadapi Qin Haodong. Dia menyentuh jenggotnya, tampak sedikit bingung. Kemudian, dia berkata, topeng Kim Lun Hai menghabiskan biaya jutaan dolar. Topeng itu terbuat dari nanomaterial terbaru dan diproduksi dengan teknologi cetak 3D tercanggih. Seharusnya topeng itu sempurna. Bahkan sistem pengenalan inframerah wajah dan para ahli yang membuat topeng itu gagal menemukan masalahnya. Bagaimana orang-orang kekaisaran surgawi mengetahuinya? Davis berkata, mungkinkah Kim Lun Hai telah muncul di suatu tempat? Garnett menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak masuk akal, Kim Lun Hai telah melakukan ini selama beberapa dekade, dia adalah mata-mata komersial paling terkenal di bidangnya, jarang sekali dia ditemukan secepat itu. Davis berkata, sudah kubilang bahwa orang dari Celestial Empire itu jauh lebih licik daripada yang terlihat. Itulah sebabnya aku menyarankan agar kau menyingkirkannya dengan rencana nomor 2. Garnett berkata, rencana nomor 2 akan memakan waktu terlalu lama, dan kita tidak bisa menunggu, kita akan menderita kerugian besar begitu ramuan pemulihan darah memasuki pasar, kita harus menghancurkan perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen sesegera mungkin, oleh karena itu, saya bersikeras agar kita menerapkan rencana nomor 1. Davis mengangkat bahu dan berkata, tapi, Bung, rencana nomor 1 telah gagal. Garnett berkata, tidak, aku tidak menggunakan rencana nomor 1 kita yang sempurna karena aku tidak ingin kekuatan kita terekspos. Kita pasti akan berhasil asalkan aku memainkan kartu trufku. Davis berpendapat, tetapi kami sudah mulai mempersiapkan rencana nomor 2. Garnett menepuk bahunya dan berkata, jangan khawatir, percayalah. Aku pasti akan berhasil kali ini, kita akan beralih ke rencana nomor 2 jika aku gagal. Davis berkata, baiklah. Aku akan menunggu 2 hari lagi, tetapi kurasa rencana nomor 1 tidak akan berhasil. Orang dari Celestial Empire itu terlalu licik. Setelah konferensi pers perusahaan obat tradisional Cina Tangmen, seluruh industri farmasi menjadi heboh. Keberhasilan ramuan pemulihan darah menggemparkan dunia. Perawatan di tempat terhadap ratusan pasien pada konferensi pers telah menimbulkan efek publisitas terbaik yang mungkin terjadi. Tidak seorang pun meragukan efek obat itu lagi. Keesokan harinya, 10 toko eceran di kota Jiangnan mulai menjual ramuan pemulihan darah. Karena kapasitas produksi terbatas, persediaan pun terbatas. Antrean panjang pun terlihat di depan setiap toko. Ketika Qin Haodong kembali bekerja, ia terlebih dahulu memeriksa bengkel produksi dan memastikan jalur produksi berfungsi normal. Kemudian, ia berbalik dan berjalan ke gedung kantor setelah melihat semuanya berjalan lancar. Lobi gedung kantor perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen saat ini dipenuhi oleh kerumunan orang yang berbicara dengan berbagai dialek dari kerajaan surgawi. Beberapa orang bahkan orang asing dengan warna kulit yang berbeda. Mereka datang dari berbagai perusahaan farmasi di seluruh dunia. Setelah ramuan pemulihan darah memasuki pasar pada hari sebelumnya, perusahaan-perusahaan yang memiliki naluri bisnis tinggi itu bertindak tanpa penundaan. Seketika, mereka datang ke perusahaan obat tradisional Cina Tangmen untuk menjual obat tersebut. Orang-orang itu telah berkecimpung dalam industri ini selama bertahun-tahun dan telah melihat nilai dari ramuan pemulihan darah dengan segera. Mereka akan mendapatkan banyak keuntungan besar jika mereka bisa mendapatkan dealer obat itu. 2 orang petugas lagi telah dipekerjakan untuk pekerjaan resepsionis di meja depan, tetapi mereka masih terlalu sibuk. Hai, cantik, tolong sampaikan pesan untuk Presiden Lin, katakan padanya semuanya bisa dinegosiasikan asalkan kita mendapatkan dealernya. Seorang perwakilan medis setengah baya yang mengenakan kacamata berbicara. Petugas itu menjelaskan dengan sabar, maaf, Tuan, Presiden Lin mengatakan bahwa persediaan obat-obatan kami sekarang sedang menipis, jadi kami tidak memerlukan perwakilan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Produk-produk perusahaan obat tradisional Cina Tangmen berbeda dari produk-produk perusahaan lain. Mereka telah mendirikan 10 toko eceran, tetapi pelanggan tetap tidak puas. Tidak mungkin mereka membutuhkan seseorang untuk mewakili mereka. Tolong, cantik, tolong beritahu Presiden Lin bahwa aku hanya butuh 10 menit bersamanya, tidak, bagaimana kalau 5 menit. Pria itu tidak mau berhenti mencoba, karena ia pikir ia bisa mendapatkan kesempatan ini dengan kefasihannya asalkan ia bisa bertemu Lin Momo. Oleh karena itu, ia menyodorkan amplop berisi uang ke tangan petugas itu. Petugas itu tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia tersipu dan mengembalikan amplop merah itu. Kemudian, dia berkata, saya tidak bisa menerima ini, Tuan, Presiden Lin terlalu sibuk hari ini, jadwalnya sudah penuh. Melihat tidak ada harapan, lelaki itu hanya bisa mengambil amplop itu dan pergi dengan malu. Ketika dia pergi, seorang pemuda lain berusia 30-an masuk. Dia tidak seperti orang lain.
Dia sama sekali tidak rendah hati atau kooperatif. Sebaliknya, kepalanya terangkat tinggi, dan dia tampak sangat sombong. Pria itu melirik petugas di meja depan dan berkata dengan nada memerintah, "Saya Zhao Kai, Kepala Cabang Kekaisaran Surgawi Perusahaan Mancer, katakan kepada Presiden Lin bahwa saya ingin menemuinya sekarang." Petugas itu tersenyum profesional dan bertanya, "Tuan Zhao, apakah Anda punya janji?" Ekspresi Zhao Kai tiba-tiba berubah. Dia berseru seolah-olah dia telah dihina habis-habisan, "Apakah kamu sudah dilatih atau belum? Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Aku adalah Kepala Cabang Kekaisaran Surgawi Perusahaan Mancer, apakah aku perlu membuat janji untuk bertemu Presiden Lin?" Meskipun petugas itu takut dengan sikapnya, dia bersikeras, "Maaf, Tuan, menurut peraturan, Anda harus membuat janji terlebih dahulu, atau Anda tidak akan bisa menemuinya. Apa katamu?" Zhao Keiki menepuk meja dan berteriak, "Saya Kepala Cabang Celestial Empire milik Mancer Company dan saya di sini untuk dealer, Anda tidak mungkin bisa menanggung akibatnya jika kerjasama ini tertunda." Dengan baik, wajah pegawai itu membeku. Dia pasti akan menolak pria itu jika dia dari perusahaan lain. Bagaimanapun, peraturan adalah peraturan. Namun, perusahaan Mancer adalah raksasa farmasi yang menguasai 60% rantai obat global. Ada kemungkinan dia akan dihukum karena membuat Zhao Kai marah. Melihatnya ketakutan, Zhao Kai menambahkan, "Telepon Presiden Lin sekarang dan tanyakan padanya apakah dia ingin menemuiku. Aku akan pergi jika dia tidak mau." "Baiklah, tunggu sebentar, Tuan Zhao, saya akan menelepon kantor Presiden sekarang." Petugas itu mengangkat telepon di meja dan menekan nomor. Tak lama kemudian, dia menutup telepon dan berkata, "Tuan Zhao, silakan ikut saya." Senyum bangga terbentuk di wajah Zhao Kai. Akhirnya, Lin Momo setuju untuk menemuinya. Dia melihat sekeliling dan berjalan menuju lift bersama petugas. Perusahaan Mancer merupakan perusahaan raksasa dalam industri penjualan farmasi global. Perusahaan obat-obatan Cina yang baru berdiri tidak mampu menyinggung mereka. Perwakilan lainnya tidak protes sama sekali. Perusahaan Mancer terlalu terkenal bagi mereka untuk merasa iri. Qin Haodong memasuki lift begitu Zhao Kai masuk. Tidak ada yang menghentikannya, karena dia adalah bos perusahaan. Dia langsung masuk ke lift eksklusif Lin Momo. Petugas medis lainnya yang merasa kesal, memprotes kepada petugas meja depan, "Siapa orang itu, bagaimana dia bisa masuk begitu saja, bukankah seharusnya dia membuat janji terlebih dahulu?" "Ya, perwakilan perusahaan Mancer datang dan kami tidak mengatakan apa-apa karena perusahaannya besar dan kami tidak sebanding dengannya. Bagaimana dengan orang ini?" Petugas itu melirik mereka dan tersenyum sebelum menjelaskan, "Itu bos perusahaan kami, penemu ramuan pemulihan darah, bagaimana menurutmu, apakah dia perlu membuat janji temu?" Para perwakilan terkejut dan menyesal. Mereka datang untuk mengunjungi Lin Momo, tetapi mereka lupa tentang bos lainnya, Qin Haodong. Mereka sangat menyesalinya, karena mereka bisa memenangkan penjualan obat itu jika mereka menjalin hubungan dengan Qin Haodong. Mereka baru saja kehilangan kesempatan ini. Tidak heran mereka tidak mengenali Qin Haodong. Setiap kali dia muncul di depan umum, dia menggunakan sihir di wajahnya, membuatnya sedikit berbeda dari penampilannya di foto. Perubahan sekecil apapun membuat foto-foto itu terlihat seperti dia tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan penampilannya. Zhao Kai mengikuti petugas itu dan memasuki kantor Lin Momo. Dia tidak menyapanya sebelum duduk langsung di sofa di seberang ruangan. Kemudian, dia mengangkat dagunya, menatap Lin Momo, dan memperkenalkan dirinya. "Anda Lin Momo, kan, saya Kepala Cabang Celestial Empire dari Mancer Company. Saya di sini hari ini untuk membahas penjualan Blood Revival Elixir dengan Anda." Lin Momo mengerutkan kening. Perusahaan Mancer adalah perusahaan rantai obat terbesar di dunia. Saat ini dia tidak punya rencana untuk menjual ramuan pemulihan darah ke seluruh dunia, tetapi dia tahu dia harus memasuki pasar internasional suatu hari nanti. Itulah sebabnya dia bertemu Zhao Kai tanpa membuat janji. Dia tidak tahu bahwa pria itu akan begitu sombong. Sepertinya dia sangat meremehkan perusahaan Tangmen. "Bapak, Zhao." Lin Momo segera disela oleh Zhao Kai sebelum dia sempat membuka mulutnya. Zhao Kai berkata dengan bangga, "Perusahaan Mancer akan dengan senang hati mewakili produk Anda asalkan kami dapat menjadi pembuat aturan. Anda harus menerima 3 permintaan dari kami, atau saya akan menolaknya. Pertama, kamu akan berhenti menjual ramuan pemulihan darah di Kekaisaran Surgawi sekarang." "Apa kamu sudah gila, 680 yuan untuk sekotak obat dengan nilai yang begitu tinggi? Itu pada dasarnya adalah amal. Kedua, setelah kita tanda tangani kontrak dealer, kita akan bagi keuntungannya 30-70, artinya 30% keuntungan menjadi milik Anda dan 70% milik kami. Ketiga, hak untuk menyesuaikan harga Blood Revival Elixir adalah milik kami. Kami akan menaikkannya setinggi yang kami inginkan." Petik 2. Lin Momo terkejut dengan pria sombong ini. Siapa dia? Ya Tuhan, itu 3 permintaan yang sulit.
Dia tidak mungkin menerima satu pun, apalagi 3. Oleh karena itu, dia bertanya, Tuan Zhao, apakah Anda sedang mabuk? Apakah Anda kurang tidur pagi ini, atau apakah Anda lupa minum obat di rumah? Apa maksudmu? Zhao Kai, yang kesal, bertanya, kau merasa itu kasar, bukan? Jangan lupa bahwa kami adalah perusahaan Mancerk. Kami sama sekali berbeda dari perusahaan-perusahaan kecil itu. Bekerja sama dengan kami akan memberimu keuntungan besar. Sebagai ketua kelompok, Anda harus lebih berpandangan jauh ke depan dan mampu melihat kebenaran. Tidak peduli seberapa hebat ramuan pemulihan darah, itu adalah sejenis pengobatan Tiongkok. Pernahkah Anda melihat banyak sekali pengobatan Tiongkok yang menyedihkan di Eropa dan Amerika saat ini? Banyak negara maju di Eropa dan Amerika Serikat percaya bahwa pengobatan Tiongkok tidak ilmiah. Tidak ada yang percaya pada pengobatan Tiongkok, dan tidak ada yang percaya pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan penyakit. Perusahaan Anda terlalu kecil untuk masuk ke pasar Eropa dan Amerika. Anda tidak akan pernah bisa melakukannya kecuali Mancerk membantu Anda dengan pengaruhnya yang besar. Selain itu, Mancerk memiliki jaringan penjualan yang luas di seluruh dunia, dan kami memiliki tim pemasaran penjualan terbaik. Jika Anda menyerahkan dealer Blood Revival Elixir kepada kami, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang penjualan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah tinggal di rumah dan menghitung uang yang mengalir masuk. Petik 2. Bab 302. Apakah Anda sudah berhenti minum obat hari ini? Lin Momo, yang sudah tidak tertarik lagi untuk berbicara dengan pria sombong itu, berkata, Tuan Zhao, satu hal yang harus Anda ketahui adalah bahwa ramuan pemulihan darah sedang menipis sekarang, kami tidak perlu khawatir tentang penjualan, dan saya tidak melihat perlunya negosiasi ini, kami tidak membutuhkan perwakilan Anda. Apa, Presiden Lin, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Zhao Kai tampak terkejut. Perusahaan Mancerk adalah perusahaan rantai penjualan obat terbesar di dunia. Kemanapun dia pergi, orang-orang menghormati mereka seperti leluhur. Mereka tidak pernah ditolak bekerja sama sebelumnya, dan itulah sebabnya dia menjadi orang yang sombong dan tidak sopan. Hari ini, dia menerima perintah dari atasannya untuk pergi ke perusahaan obat tradisional Cina Tangmen untuk bernegosiasi tentang kerjasama terkait ramuan pemulihan darah. Dia pikir dia bisa memanfaatkan kedudukannya sebagai anggota perusahaan Mancerk saat menghadapi perusahaan obat Cina yang baru berdiri dan yakin dia bisa melakukan apapun yang dia mau untuk menindas mereka. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa dia akan ditolak. Saya katakan bahwa perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen tidak perlu bekerja sama dengan Mancerk, silakan tunjukkan diri Anda. Lin Momo berbicara dengan cara yang cukup sopan, namun dia tampak cukup bertekad. Zhao Kai berteriak dengan marah, Lin Momo, pikirkan saja, kamu adalah presiden grup dan kamu harus bertanggung jawab atas seluruh perusahaan, jika kamu menolak bekerja sama dengan kami, aku yakin produkmu tidak akan pernah memasuki pasar di Eropa dan Amerika. Lin Momo berkata dengan dingin, itu urusan kami, itu tidak ada hubungannya denganmu. Ketika melihat bahwa negosiasi menemui jalan buntu, sikap Zhao Kai melunak dan berkata, Presiden Lin, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kita sedang bernegosiasi sekarang, dan saya pikir kita harus membahasnya. Jangan lupa bahwa Anda adalah seorang pengusaha. Hal pertama yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana cara mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Saya tidak menghakimi, tetapi Anda benar-benar akan mematok harga 680 yuan untuk sebungkus Blood Revival Elixir. Apa yang merasuki Anda? Mengapa Anda tidak memberikannya secara gratis saja? Selama Anda memberi kami keagenan ini, saya dapat menjamin Anda bahwa Anda akan mendapatkan lebih dari 100.000 yuan per bungkus. Petik 2. Lin Momo yang sudah kehilangan minat berbicara, menunggunya selesai dan tersesat. Zhao Kai salah membaca reaksinya dan mengira Lin Momo telah yakin dengan keuntungan yang disebutkannya. Karena itu, dia menambahkan dengan ludah yang berterbangan, begini saja, Anda tidak bisa mempercayai dokter kecil itu dalam manajemen produk. Kami adalah pengusaha, dan yang kami butuhkan hanyalah menghasilkan keuntungan, lupakan tentang dokter dan kebaikan hati. Itu benar-benar gila. Mendengar orang itu menjelek-jelekkan Qin Hao Dong, Lin Momo tak kuasa menahan amarahnya dan tiba-tiba berteriak. Keluar. Zhao Kai hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Dia telah mengalami banyak negosiasi komersial atas nama perusahaan Mancerk. Namun, dia belum pernah bertemu seseorang yang menyuruhnya keluar. Kau mendengarku, keluar dari sini sekarang juga. Pintunya terbuka dan Qin Hao Dong masuk. Keenam indranya telah memberinya kemampuan untuk mendengar seluruh percakapan di antara mereka berdua. Setelah dimarahi 2 kali, pria itu merasa malu dan marah. Karena itu, dia berteriak pada Qin Hao Dong, siapa kamu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang berbicara dengan bosmu? Tidak ada tempat untukmu di sini. Lin Momo berkata, kamu salah, saya hanya presiden perusahaan, dia bos saya. Bos. Baru saat itulah Zhao Kai mengetahui bahwa pemuda itu adalah Qin Hao Dong, yang telah menjadi viral di internet.
Perkenalkan diri saya Kepala Cabang Kekaisaran Surgawi Mancerk, Zhao Kai. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak perlu, pacarku hanya memintamu untuk keluar, kau mendengarnya. Aku. Zhao Kai melotot marah, merasa sangat malu. Bagaimanapun, dia adalah Kepala Cabang Kekaisaran Surgawi perusahaan Mancerk. Namun, mengingat misi dan perintah ketat dari bosnya sebelum dia datang ke sini, dia hanya bisa menelan harga dirinya, memasang ekspresi paling menyanjung, dan berkata, Tuan Qin, Anda pasti salah paham tentang beberapa hal tentang perusahaan kami, bekerja sama akan menguntungkan kita berdua, kita bisa bernegosiasi tentang segalanya selama Anda memberi kami dealer Blood Revival Elixir. Ambil saja keuntungannya, misalnya. Anda bisa mendapatkan 70%, dan kami akan mengambil 30%. Petik 2. Qin Haodong berkata, saya sudah mendengar ketiga permintaanmu itu, kami tidak akan menyetujui satu pun, kamu harus pergi. Wajah Zhao Kai membeku sebelum dia menjelaskan dalam waktu singkat. Tuan Qin, tidak apa-apa jika Anda tidak setuju, kesepakatan komersial adalah tentang negosiasi, kita dapat bernegosiasi tentang apapun selama Anda memberi kami dealer. Qin Haodong menatapnya dengan senyum yang menarik dan bertanya, Anda akan melepaskan otoritas penetapan harga. Ya, semuanya terserah padamu. Zhao Kai berkata dengan nada patuh. Sikapnya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lin Momo, yang terkejut, berpikir dalam hati bahwa pria itu benar-benar bisa menjadi aktor hebat. Kau tidak akan meminta kami untuk berhenti menjualnya di Kekaisaran Surgawi. Baiklah, akan lebih baik jika kau melakukannya, tapi kami tidak akan memaksamu. Soal keuntungan, bagaimana kalau saya katakan kami tidak akan membagi keuntungan itu dengan Anda? Apa? Zhao Kai awalnya terkejut, tetapi kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata, tidak apa-apa, kita bisa melakukannya secara gratis. Giliran Lin Momo yang terkejut. Dia bertanya-tanya mengapa kelompok internasional seperti Mancerk mau merendahkan diri begitu rendah dan mengapa penjualan Blood Revival Elixir begitu berarti bagi mereka. Qin Haodong tersenyum dan berkata, itu tawaran yang murah hati, tidak ada yang lebih baik dari ini. Zhao Kai segera menjawab, benar sekali, kami cukup tulus, bagaimana kalau kita bekerja sama, Tuan Qin? Dia pikir ini adalah keputusan yang menguntungkan, namun kemudian wajah Qin Haodong berubah dan dia berkata, cukup tentang kerjasamanya, kami tidak akan pernah memberikan dealer itu kepadamu, sekarang pergilah. Tuan Qin, jangan seperti ini, apapun permintaan Anda, sampaikan saja, yang kami butuhkan hanyalah Anda memberi kami dealer. Zhao Kai menarik lengan baju Qin Haodong, terlihat seperti sedang menangis. Permintaan apa? Membayar 100 juta yuan kepada perusahaan kami sebagai biaya sponsor sebelum kami memberikan Anda dealer, apakah itu tidak apa-apa bagi Anda? Aku. Zhao Kai hampir tersedak ludahnya sendiri. Perusahaannya selalu menjadi pihak yang mengambil bagian keuntungan terbesar. Sekarang, alih-alih membagi keuntungan, mereka malah memberikan uang secara cuma-cuma. Lin Momo juga mengira Qin Haodong bercanda. Itu tidak mungkin. Tidak mengambil bagian adalah konsesi terbesar yang bisa mereka buat. Tidak masuk akal jika mereka akan memberikan uang. Rahangnya ternganga saat melihat Zhao Kai menggertakkan giginya dan setuju. Dia malah berkata, baiklah, kita bisa menandatangani kontrak sekarang dan membayar 100 juta sebagai biaya sponsor asalkan Tuan Qin memberikan dealer itu kepada kita. Apa-apaan? Lin Momo merasa kewalahan, karena ia belum pernah melihat negosiasi seperti ini sebelumnya. Pihak lain akan mewakili produk secara cuma-cuma dan membayar mereka 100 juta sebagai biaya sponsor. Ditambah lagi, perusahaan yang dimaksud adalah Mancerk yang terkenal di dunia. Dia mengira Zhao Kai mungkin gila. Jadi, dia bertanya, apakah kamu sudah minum obat sebelum meninggalkan rumah hari ini? Zhao Kai merasa sangat malu hingga ia berharap dapat menemukan celah lantai untuk bersembunyi. Ia pasti sudah lama pergi jika bosnya tidak memberinya perintah tegas untuk mendatangi dealer itu dengan cara apapun. Qin Haodong bertanya pada Lin Momo, bingung. Ya, jawab Lin Momo, matanya tertuju padanya. Kau tahu apa yang sedang terjadi? Qin Haodong berkata, saya meminta Waner mengumpulkan beberapa informasi tentang perusahaan Mancerk, di antara 10 pemegang saham terbesar mereka, 8 orang memegang saham perusahaan Wilson, 2 pemegang saham teratas adalah sama, Davis dan Garnet. Dia kemudian menoleh ke Zhao Kai. Kembalilah dan beritahu Davis bahwa tipuan kecilnya tidak akan berhasil padaku, dia bisa berhenti memikirkan ramuan pemulihan darah. Dengan baik. Meskipun Zhao Kai sangat enggan, tetap tinggal di sini tidak ada gunanya, karena rencananya telah diketahui oleh Qin Haodong. Oleh karena itu, dia keluar dari kantor dengan sedih. Setelah dia pergi, Lin Momo berkata, Haodong, aku masih bingung, jika Mancerk didukung oleh perusahaan Wilson, mengapa mereka membutuhkan dealer, mereka toh tidak bisa memiliki formula itu. Qin Haodong berkata, tidak sesederhana itu.
Jika perusahaan Wilson mendapatkan dealer Blood Revival Elixir, itu akan menjadi kesepakatan yang cukup fleksibel yang akan memberi mereka banyak pilihan. Pertama-tama, mengingat banyaknya Blood Revival Elixir, mereka dapat menjalankan pengujian berulang kali hingga menemukan formula yang tepat. Kedua, jika kita benar-benar takut pada perusahaan Mancerk dan membiarkan mereka memiliki pangsa lebih besar, mereka akan dapat meraup banyak uang dan menutupi penurunan penjualan B. Konstantin. Terakhir, saya kira begitu kami memberikan dealer itu kepada Wilson's Company, prioritas mereka adalah memainkan trik saat menjualnya, sehingga membuatnya tidak efektif atau bahkan beracun dan membunuh pasien. Reputasi Blood Revival Elixir akan hancur dan keuntungan besar pengobatan leukemia akan kembali ke B. Konstantin. Petik 2. Oh, begitu. Lin Momo akhirnya menyadari kebenarannya. Dia adalah seorang pengusaha wanita yang berpengalaman, tetapi hanya berkecimpung dalam bisnis perhiasan. Industri farmasi merupakan hal baru baginya, dan dia tidak dapat melihat gambaran utuh seperti yang dilakukan Qin Haodong. Qin Haodong selalu mementingkan keamanan obat. Ia telah menanyakan riwayat kesehatan pasien dan menyuruh mereka minum pil di toko. Itu karena ia khawatir seseorang akan membawa pulang pil dan mengacaukannya. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan obat tradisional Cina Tangmen harus bertanggung jawab. Lagi pula, ramuan kebangkitan darah akan menghasilkan keuntungan besar dan mengurangi keuntungan banyak perusahaan lain. Sangat mungkin orang-orang itu akan mengejar perusahaan Tangmen. Lin Momo mempertimbangkan hal ini dan berkata, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan saat memasuki pasar Eropa dan Amerika? Itu bukan urusanmu, kata Qin Haodong. Pertama-tama, kita akan memenuhi kebutuhan pasar kekaisaran surgawi. Setelah selesai, seseorang akan mengunjungi kita dan meminta obatnya. Seperti kata pepatah, anggur yang baik tidak memerlukan semak belukar. Jika ramuan pemulihan darah benar-benar manjur, ia akan laku keras di seluruh dunia tanpa perusahaan Mancerk sebagai pengedar. Itu karena kami satu-satunya perusahaan yang dapat menyembuhkan leukemia. Petik 2. Lin Momo mengangguk dan berkata, kau benar, pasien dari Eropa dan Amerika Serikat akan datang untuk mengambilnya meskipun kita hanya menjualnya di kerajaan surgawi. Keduanya sedang berbincang, ketika Liu Ye bergegas masuk dan memberitahu Qin Haodong, teknisi yang bertanggung jawab untuk membeli obat-obatan sedang cuti hari ini. Bisakah Anda pergi ke pasar bahan dengan departemen pembelian dan membawa kembali bahan-bahan yang kami butuhkan sesegera mungkin? Bab 303 Tes Keterikatan Ayah. Baiklah, aku ikut denganmu. Qin Haodong setuju tanpa ragu. Bagaimanapun, itu adalah bisnis keluarganya. Perusahaan Tangmen baru saja berdiri dan mereka berencana merekrut 3 teknisi. Namun, hanya satu yang bekerja sekarang. Ini tidak akan pernah terjadi setelah ketiga teknisi itu semuanya bekerja. Keduanya meninggalkan kantor bersama-sama, dan Lin Momo kembali ke jadwalnya yang padat. Sekelompok besar orang seperti ini memiliki banyak pekerjaan yang harus dia tangani. Zhao Kai menyelinap keluar dari lobi. Tak lama setelah dia pergi, seorang pemuda bertubuh tegap dengan setelan jas rapi masuk. Tuan, apakah Anda perlu menemui seseorang? Tanya petugas di meja depan dengan sopan. Aku perlu bertemu Lin Momo. Pemuda itu tampak sangat keras kepala. Tuan, apakah Anda punya janji? Pemuda itu berkata, tidak, tapi katakan padanya namaku Tang Long, aku yakin dia akan setuju untuk menemuiku. Baiklah, kalau begitu, mohon tunggu sebentar. Petugas itu merasa pemuda itu berbeda dari perwakilan medis lainnya. Karena itu, dia ragu sejenak sebelum menghubungi nomor kantor Lin Momo. Tak lama kemudian, petugas itu menutup telepon dengan ekspresi aneh dan berkata pada Tang Long, lewat sini, Tuan. Dia tampak lucu karena dia belum pernah melihat Lin Momo marah di telepon. Selain itu, Lin Momo masih memintanya untuk menerima pria itu setelah marah. Petugas itu bertanya-tanya bagaimana pemuda itu telah menyinggung Presiden Lin. Di kantor Presiden, Lin Momo tampak sangat muram. Sehari sebelum kemarin, Tang Long, palsu baru saja datang. Sekarang, yang kedua akan datang menemuinya. Staf perusahaan Wilson tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Setelah menerima telepon itu, dia memanggil Sabar, Slot, dan yang lainnya. Dia bersumpah kepada dirinya sendiri bahwa dia akan membuka kedok pria palsu itu secara langsung. Ketika Tang Long dibawa masuk ke kantor, dia langsung melihat Sabar dan yang lainnya melotot ke arahnya. Lin Momo, yang berdiri di seberang ruangan, tampak semakin kejam. Momo. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lin Momo melambaikan tangannya. Sabar dan yang lainnya melangkah maju dan menjatuhkannya ke tanah. Tak lama kemudian, mereka menanggalkan semua pakaiannya. Lin Momo, apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Tang Long menjerit dan mencoba melepaskan diri, tetapi dia terlalu kecil untuk menandingi Sabar dan yang lainnya. Periksa dia dengan saksama, dia pasti memakai masker. Terakhir kali, Lin Momo melihat Qin Haodong membuka topeng Kim Dong Hai. Karena itu,
dia sekarang yakin bahwa Tang Long ini juga mengenakan topeng. Akan menjadi kebetulan yang sangat besar jika teman-temannya, yang telah menghilang selama 5 tahun, sekarang muncul lagi satu demi satu. Akan tetapi, tidak peduli sekeras apapun mereka berusaha, meskipun mereka hampir mengusap wajah Tang Long dan mencabut rambutnya, mereka tetap tidak dapat menemukan topeng di wajahnya. Pada akhirnya, Saber berkata pada Lin Momo, "Nona Lin, wajah orang itu sepertinya nyata. Bagaimana mungkin, kau pasti ceroboh, periksa dia dari atas sampai bawah." Setelah menerima perintah Lin Momo, Saber dan yang lainnya mulai memeriksa tubuh Tang Long lagi, dimulai dari pusarnya. Namun, mereka masih gagal menemukan jejak topeng. "Nona Lin, masih belum menemukan apapun," jawab Saber. Lin Momo melirik Tang Long. Wajahnya memerah saat dia berkata, "Apakah kamu benar-benar Tang Long?" "Serius, siapa lagi yang bisa kujadikan, Lin Momo, untuk apa semua ini?" Tang Long sangat marah. Saat memasuki pintu, dia telah ditelanjangi oleh beberapa pria besar dan wajahnya hampir tergores. Aku. Lin Momo, yang merasa sulit menjelaskannya, melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada mereka untuk melepaskan Tang Long. Tang Long bangkit dari tanah dan mengenakan pakaiannya. Lin Momo masih tampak curiga saat bertanya, "Apakah kamu yakin kamu Tang Long?" Tang Long meraung marah, "Ini aku, hanya aku, kenapa kau tidak mengenaliku?" "Baiklah, lalu untuk apa kamu ke sini?" Tidak ditemukan masalah setelah pemeriksaan, jadi Lin Momo hampir mempercayai siapa yang dikatakan Tang Long tentang dirinya. "Apakah kamu yakin ingin aku menjawab di depan begitu banyak orang?" Tang Long memandang Saber, Sword, dan yang lainnya. Lin Momo menyadari bahwa ini mungkin tidak pantas, karena ini menyangkut privasinya. Karena itu, dia melambaikan tangannya ke arah Saber dan berkata, "Maafkan kami sebentar." Saber dan yang lainnya keluar dari ruangan. Mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan Lin Momo sementara Yao Qian melindunginya. "Baiklah, lalu untuk apa kamu ke sini?" Lin Momo merasa terjerat sekaligus takut saat menanyakan hal itu. Jika pria itu benar-benar Tang Long, maka dialah ayah kandung Tang Tang. Dia takut pria itu ada di sini untuk anak itu. Tang Long berkata, "Aku akan melupakan apa yang terjadi 5 tahun lalu. Kita semua sudah dewasa. Aku sedang berada di bar mencoba berhubungan dengan seorang wanita, dan tanpa sengaja aku bertemu denganmu. Saya pikir itu hanya masalah satu kali dan tidak pernah kembali kepada Anda sejak saat itu. Namun, beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa Anda adalah seorang ibu tunggal dengan seorang anak perempuan. Saya ingin tahu siapa ayahnya." Petik 2. Hal yang paling ditakutkannya telah dikatakan terlebih dahulu. Tang Long langsung membahas masalah anak itu. Lin Momo tiba-tiba merasa kewalahan. Setelah hening sejenak, dia berteriak, "Tang Tang adalah putriku, dia tidak ada hubungannya denganmu. Omong kosong, kamu bisa punya anak perempuan sendirian." Tang Long berteriak, "Aku hanya ingin tahu siapa ayahnya. Ini Qin Haodong." Lin Momo sangat puas dengan hidupnya sekarang. Dia sangat mencintai Qin Haodong dan merasa bahagia. Dia tidak ingin pria ini merusak hidupnya, jadi dia berbohong. Qin Haodong. Bibir Tang Long melengkung menghina saat dia berkata, "Jangan perlakukan aku seperti orang bodoh, aku sudah menyelidikinya sebelum datang ke sini. Qin Haodong masih di sekolah menengah 5 tahun yang lalu, kalian baru saling kenal selama 2 bulan, bagaimana mungkin dia menjadi ayah Tang Tang?" Dengan baik. Kebohongan adalah kebohongan, terutama bagi Lin Momo yang sebelumnya tidak pernah berbohong. Karena itu, dia panik dan tetap diam. Tang Long menatapnya dan berkata, "Jika kamu tidak bisa menyebutkan nama seseorang, kurasa akulah ayahnya." "Tidak, dia bukan anakmu, Tang Tang adalah putriku, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya dariku." Lin Momo membantah, terdengar panik. Sebagai presiden 2 perusahaan, dia terbiasa menangani berbagai situasi. Namun, dia tidak bisa tenang lagi, karena ini menyangkut perwalian putrinya. Tang Long berkata, "Bagaimana kalau kita jemput Tang Tang sekarang dan lakukan tes paternitas? Tidak seorang pun dapat merampas hakku untuk menjadi seorang ayah jika dia adalah putriku. Jika dia bukan putriku, aku tidak akan menginginkannya." Melihat Tang Long menjadi begitu agresif, Lin Momo ragu-ragu dan berkata, baiklah, tapi bisakah kita menunggu sebentar sebelum pergi?" Dia menunggu Qin Haodong kembali. Dia tidak takut apapun selama dia bersamanya. Namun, Tang Long berteriak, "Tidak, aku sudah menunggu selama 5 tahun, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, bahkan semenit pun, kita harus ke sana sekarang." Lin Momo memikirkannya sejenak. Pada akhirnya, dia tidak menolak. Dia membawa Saber dan yang lainnya dan meninggalkan grup Tangmen sebelum pergi ke Gold Brand dan Jade Leaf Kindergarten. Begitu melihat Lin Momo, si kecil berteriak kegirangan, "Ibu, kenapa ibu datang pagi sekali hari ini, apa kita akan jalan-jalan?" Sayangnya, hal ini sama sekali tidak bisa menghibur Lin Momo.
Ia memeluk erat gadis kecil itu dan berkata, ibu akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik. Tapi papa seorang dokter, kenapa kamu tidak mengizinkannya melakukannya? Lin Momo berkata, ibu akan membawamu untuk menjalani tes darah, ayah tidak bisa melakukan itu. Baiklah kalau begitu. Si kecil melompat ke dalam mobil bersama Lin Momo. Dia langsung berteriak saat melihat Tang Long di dalam mobil. Ibu, itu orang jahat yang papa lawan, kenapa dia kembali lagi? Lin Momo merasa sulit untuk menjelaskannya. Dia tidak punya pilihan selain berkata, Tang, yang itu palsu. Yang ini asli. Tang Long bertanya dengan heran, apa yang palsu dan apa yang asli? Lin Momo berkata dengan dingin, kamu tidak perlu tahu. Tang Long menyerah pada pertanyaan itu, berbalik ke arah gadis kecil itu dan bertanya, apakah dia putriku? Si kecil berteriak dengan tidak puas, orang jahat, kamu bukan ayahku, Qin Hao Dongnya ayahku. Tang Long menatap Lin Momo dan memarahinya. Bagaimana kau bisa berbohong pada anak itu, kau seharusnya mengatakan padanya bahwa aku adalah ayah kandungnya. Lin Momo melotot padanya dan berkata dengan dingin, diamlah sampai kamu mendapatkan hasil tesnya. Melihat Lin Momo menjadi muram, Tang Long membuka mulutnya tetapi menyerah untuk mengatakan sepatah kata pun. Mobil itu sunyi di dalam. Lin Momo dan Tang tetap diam, begitu pula Tang Long. Mobil melaju langsung ke rumah sakit Jiangnan. Lin Momo menggendong putrinya dan melirik Tang Long. Dia harus mengakui bahwa dia bisa melihatnya dari penampilannya. Jika Tang Long tidak melakukan operasi plastik dan dia tidak palsu, kemungkinan besar dialah ayah kandungnya. Namun, entah mengapa dia merasa bahwa Qin Hao Dong lebih mungkin menjadi ayah kandungnya dan Tang tidak ada hubungannya dengan Tang Long. Meskipun dia tidak memiliki bukti untuk perasaan ini, perasaan itu terasa sangat nyata. Mereka berkendara tanpa suara ke rumah sakit Jiangnan. Kemudian, Lin Momo menggendong si kecil, dan Tang Long pergi ke kamar untuk menjalani tes genetik. Setelah pengambilan sampel, Lin Momo tiba-tiba merasa gugup. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan jika Tang Long adalah ayah kandungnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini kepada Tang? Dan bagaimana jika Tang Long bersikeras membawa Tang pergi? Si kecil jelas tidak mempertimbangkan hal itu. Dia berlarian ke sana kemari di lorong. Tang Long mencoba beberapa kali untuk mendekatinya, tetapi ditolak. Menurutnya, pria itu adalah orang jahat. Waktu berlalu hingga, setengah jam kemudian, seorang perawat keluar sambil membawa lembar tes dan bertanya, siapa keluarga Tang? Lin Momo melangkah maju dengan gugup dan menjawab, ya, saya ibunya. Perawat itu menatapnya dan berkata, hasilnya sudah keluar. Hasil tes paternitas Tang Long dan Tang 99% mirip. Bagaimana? Lin Momo langsung pucat pasi dan membeku di tempat. Dia memiliki pengetahuan medis dasar dan tahu bahwa jika hasil tes DNA 99% mirip, Tang Long benar-benar ayah kandung Tang. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dia merasa kepalanya seperti akan meledak. Tang Long memeluk gadis kecil itu dengan gembira dan berkata, sayang, panggil aku ayah. Pergi, lepaskan aku. Si kecil, yang jauh lebih kuat dari anak-anak biasa, mendorong Tang Long dan melompat ke pelukan Lin Momo. Kemudian, dia berteriak, ibu, singkirkan orang jahat itu, aku benci dia. Tang Long mendekati Lin Momo dan berkata, sudah saatnya kau mengatakan yang sebenarnya padanya. Dia putriku, kau menjauhlah, kata Lin Momo sambil menggendong gadis kecil itu di tangannya. Aku yang membesarkannya, kau tidak pernah melakukan apapun untuknya sebagai seorang ayah. Tang Long berteriak, itu karena aku bahkan tidak tahu dia ada. Mulai hari ini, aku akan serius dengan pekerjaanku dan membawanya ke negara M. Bab 304 Badan Uji nomor 1. Lin Momo menolak. Tidak, dia putriku, tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Kenapa aku tidak bisa, dia juga putriku, dia sudah cukup lama bersamamu, sekarang giliranku. Tang Long tidak menyerah sedikit pun. Pertengkaran mereka menarik perhatian para penonton. Tak lama kemudian, mereka mengelilingi mereka, berdiskusi dan menghakimi mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengenali Lin Momo. Lin Momo menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Kemudian, dia berkata, sudahlah, jangan bertengkar lagi di sini dan pulang saja dulu. Setelah mengatakan itu, dia menggendong gadis kecil itu kembali ke mobil. Tang, yang tampaknya telah menyadari apa yang terjadi, memegang leher Lin Momo dan berkata, ibu, aku ingin bersama ibu dan ayah, aku tidak ingin pergi dengan orang jahat itu. Lin Momo berkata dengan tegas, tenang saja, sayang, tidak ada yang bisa membawamu pergi selama ibu ada di sini. Di daerah pegunungan di pinggiran M Country, pemandangannya tampak sama seperti di tempat lain. Ada gunung-gunung yang indah, air yang jernih, dan rumput hijau. Di antara gunung-gunung, semua jenis hewan berkeliaran dan burung-burung melompat riang di pepohonan. Namun, ada dunia lain di bawah tanah.
30 meter di bawahnya, sebuah laboratorium modern canggih sedang berjalan dengan baik. Davis dan Garnet duduk bersama di sofa kulit yang nyaman. Di dinding seberang ruangan ada layar elektronik besar. Di layar itu ada foto-foto Tang Long bersama Lin Momo. Di samping mereka, dua teknisi bekerja dengan cekatan di komputer. Instruksi yang mereka berikan sama persis dengan apa yang dikatakan Tang Long. Mereka bahkan mengendalikan ekspresi Tang Long. Setelah melihat hasil tes DNA, Garnet berkata dengan bangga kepada Davis, "Bagaimana, kawan lamaku, rencanaku berjalan cukup baik, wanita itu kini telah sepenuhnya ditipu oleh badan uji nomor 1. Davis berkata, "Organisasi ini membiarkanmu bertanggung jawab atas lab, sekarang lepaskan badan uji nomor 1, apa kau tidak takut bos akan menyalahkanmu?" Ekspresi Garnet membeku saat dia menjawab. "Tidak apa-apa, badan uji nomor 1 telah menyelesaikan semua ujian, misi ini bisa menjadi ujian baginya, itu juga merupakan kontribusi bagi organisasi, kurasa bos besar tidak akan mempermasalahkannya. Ditambah lagi, aku sedikit membantumu sekarang. Bos besar membiarkanku mengambil alih lab ini dan membuatmu bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan Wilson dan menghasilkan uang. Sekarang, bisnismu yang menguntungkan sedang terancam serius. Jika kau tidak bisa mendapatkan formulanya, tidak akan lama sebelum bos besar melampiaskan semua amarahnya padamu." Petik 2. Davis berkata, "Orang tua, tolong jangan serahkan tanggung jawab ini padaku, rencana nomor 2 juga bisa berhasil dan menyelesaikan masalah ini tanpamu. Kamu harus lebih banyak merencanakannya sendiri. Jika rahasia badan uji nomor 1 bocor, bos besar pasti akan membalasmu." Petik 2. Dilihat dari dialog antara keduanya, mereka tidak akur. Selain itu, mereka sengaja bersaing dan saling menekan. "Itu bukan urusanmu. Aku sudah membuat rencana sempurna yang bisa menjamin bahwa rahasia badan uji nomor 1 akan tetap berada di sini." Garnet tampak bersemangat saat menambahkan, "Jika badan uji nomor 1 berhasil mendapatkan formulanya, itu akan menjadi bukti kuat bahwa kita mengembangkannya dengan cara yang benar. Kemudian, dia akan dikirim untuk melakukan tugas yang lebih penting." Davis berkata, "Sahabatku, masih terlalu dini untuk merasa puas diri sekarang. Wanita di perusahaan pengobatan tradisional Cina Tangmen bukanlah orang yang paling sulit dihadapi. Masalahnya adalah pria dari kerajaan surgawi itu, tidak ada yang salah sampai dia muncul." Garnet berkata seolah-olah dia tidak peduli, memangnya kenapa kalau dia muncul, DNA badan uji nomor 1 adalah salinan sempurna yang dibuat dari DNA gadis kecil itu, tidak akan ada masalah dengan hasil tes paternitas. Saya punya firasat bahwa Anda pasti akan gagal, Qin Haodong jauh lebih pintar dari yang kita bayangkan. Davis, kamu terlalu penakut, aku pasti bisa kali ini. Davis berkata, Anda sangat berani, teman lama saya. Bagaimana kalau kita bertaruh 10 juta dolar untuk ini? Garnet menjawab dengan sangat yakin, tidak masalah, Anda bisa menunggu untuk mentransfer 10 juta dolar ke rekening bank saya. Sementara itu, di kota Jiangnan, Lin Momo kembali ke Villa Linjia bersama Tang Long. Setelah mereka memasuki rumah, dia berkata, apapun yang terjadi, anak itu adalah tujuan utamaku. Kamu boleh mengunjunginya, tetapi jangan bawa dia pergi. Gadis kecil itu mengikutinya dan berkata, Ibu, Tang membencinya, aku tidak ingin melihat orang jahat itu. Tang Long tampak kesal saat berkata, lihat, dia memperlakukanku seperti orang asing, dia harus tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Lin Momo berkata, itu tidak akan terjadi, tidak ada yang bisa mengambil Tang dariku. Kamu tidak masuk akal, teruslah lakukan ini dan aku akan menuntutmu. Silakan saja, jika memang harus ada keputusan, hakim akan memberikan saya hak asuh. Tang Long mencibir dan berkata, aku meragukan itu, saat ini kau sedang berhubungan dengan gigolo itu, dan aku masih sendiri, dengan mempertimbangkan hal itu, kemungkinan besar hakim akan memberiku hak asuh, kau bisa saja putus dengan gigolo itu, tetapi apakah kau benar-benar ingin melakukannya? Ekspresi Lin Momo berubah. Dia tidak ingin Tang pergi, tetapi dia juga tidak ingin meninggalkan Qin Haodong. Aku tahu kau tidak menginginkan itu. Tang Long mencibir lagi. Lagi pula, kau adalah Presiden Lin's Group dan Tangmen Traditional Chinese Medicine Company. Jika masalah ini benar-benar dibawa ke pengadilan, hal itu mungkin akan memengaruhi kedua perusahaan. Lin Momo segera menyadari bahwa pria itu telah bersiap untuk ini dan telah menangani semua informasi yang dibutuhkan. Karena itu, dia berkata, katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tang Long berkata dengan ekspresi tertarik, karena kamu tidak ingin meninggalkan putri kita dan kita berdua masih lajang, bagaimana kalau kita menikah saja, kita tidak perlu berebut hak asuh, dan anak itu bisa punya keluarga yang utuh. Itu tidak mungkin. Lin Momo menolak tanpa ragu. Dia mungkin akan menuruti saran ini jika dia tidak bertemu Qin Haodong, tetapi sekarang hal itu tidak mungkin. Tang Long tersenyum. Aku tahu kau tidak ingin meninggalkan bocah gigolo itu. Lin Momo berkata, mengapa kamu tidak mengubah permintaanmu?
Aku bisa membayarmu sebanyak yang kamu mau asalkan kamu tidak bertengkar denganku soal hak asuh. Itu sangat murah hati. Tang Long tersenyum meremehkan. Namun, aku punya cukup uang, bagaimana kalau kau memberiku 20% saham perusahaan Tangmen? Kalau begitu, aku akan berhenti memperjuangkan hak asuh. Wajah Lin Momo berubah dan dia berkata, itu tidak mungkin. Aku tidak memiliki semua saham perusahaan Tangmen sendirian. Apa yang kau ingin aku berikan padamu? Apa? Kau bahkan tidak punya 20% saham, tanya Tang Long heran. Sepertinya si gigolo itu tidak bersikap baik padamu. Dia mempekerjakanmu tapi tidak membayarmu sepeser pun. Jika kamu tidak memiliki bagian yang aku inginkan, bagaimana kalau kamu memberiku formular ramuan pemulihan darah? Itukah tujuanmu datang? Pintu terbuka dan Qin Haodong masuk sambil berbicara. Dia telah menerima pesan dari Sabar, yang menyatakan bahwa ada orang lain bernama Tang Long yang datang. Jadi, dia datang dengan tergesa-gesa. Papa, kemarilah orang jahat itu kembali, dia ingin mencuri Tang-Tang. Si kecil berteriak dan melompat ke pelukan Qin Haodong. Qin Haodong memeluknya dan berkata, tenang saja, tidak ada yang bisa mencuri Tang-Tang selama Papa ada di sini. Siapa kamu yang bisa berkata begitu, kamu hanya ayah angkatnya, kamu tidak berhak mencampuri hak asuh Tang-Tang. Tang Long berbicara dengan berani dan adil serta terdengar cukup percaya diri. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia terbang menjauh seperti layang-layang yang melayang dan menabrak dinding dengan keras dan keras. Bagus, kalahkan dia, ayah, kalahkan orang jahat itu. Gadis kecil itu berteriak riang. Lin Momo menarik Qin Haodong ke samping dan berbisik, jangan impulsif, Haodong, dia benar-benar Tang Long. Qin Haodong berkata, itu tidak mungkin terjadi. Aku juga tidak menginginkan itu. Lin Momo menggelengkan kepalanya dan menambahkan, namun, hasil tes paternitasnya dengan Tang-Tang 99% mirip. Dia ayah kandung Tang-Tang. Qin Haodong terkejut. Dia adalah ayah kandung Tang-Tang. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Dari mana hasil tes 99% ini berasal? Dia mengambil hasil identifikasi DNA dari Lin Momo dan memeriksanya. Kata-katanya ternyata benar. Bingung, dia bertanya-tanya mengapa Tang-Tang memiliki ayah biologis lain selain dirinya. Dia bertanya, apakah dia membawa hasil ini kepadamu? Mungkin ada yang salah dengan hasilnya. Lin Momo menggelengkan kepalanya dan berkata, dia melakukannya di rumah sakit Jiangnan saat aku masih menjabat. Menurutku, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Tiba-tiba, Tang Long bangkit dari tanah dan berteriak marah pada Qin Haodong, beraninya kau memukulku. Kau akan menerima konsekuensi yang berat. Qin Haodong menoleh dan menatap Tang Long. Rohnya yang kuat segera menyelimuti pria itu, dan dia ingin melihat apa yang salah dengannya. Qin Haodong hampir terkejut saat melihat pria yang bersemangat ini, yang sebenarnya tidak memiliki jiwa. Otaknya juga kosong. Dia tersenyum tipis dan merasa ini menarik. Kemudian, dia menggunakan manipulasi pikiran dan bertanya, katakan padaku, siapa kamu dan apa yang kamu inginkan dari Momo? Sudah kubilang, aku Tang Long, ayah kandung Tang-Tang, aku di sini demi putriku. Tang Long tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh manipulasi pikiran. Qin Haodong kini yakin bahwa apa yang dilihatnya benar. Orang itu tidak memiliki jiwa. Namun, jika seorang pria tidak memiliki jiwa, masalahnya akan sangat jelas. Dia mengarahkan salah satu jarinya dan menusuk bagian tengah dada Tang Long. Tang Long sangat takut sehingga dia mundur 2 langkah dan bertanya dengan gugup, apa yang kamu lakukan? Aku sudah memperingatkanmu, jika kamu menyentuhku 1 jari lagi, aku akan memanggil polisi. Qin Haodong sudah mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Pria itu tidak memiliki jiwa dan titik akupuntur. Berkat hasil tes DNA yang baru saja dilihatnya, dia sudah mengetahui siapa Tang Long, seorang cyborg. Pria itu adalah orang biokimia buatan manusia. Mudah baginya untuk mengetahui siapa yang mengirim orang biokimia ini ke sini. Pasti perusahaan Wilson, yang mencari formula ramuan pemulihan darah. Yang mengejutkan Qin Haodong adalah teknologi perusahaan itu sangat maju sehingga mereka bahkan dapat memproduksi cyborg. Setelah mendapatkan hasil yang diinginkannya, Qin Haodong melambaikan tangan ke arah pintu. Sabar dan yang lainnya segera masuk. Tuan, apa yang Anda inginkan? Qin Haodong menunjuk ke arah Tang Long dan berkata, ikat dia dan masukkan dia ke dalam karung. Sabar dan Swat menjawab dan menjatuhkan Tang Long ke tanah. Kemudian, mereka mengikatnya. Spear berbalik dan mencoba mencari karung. Tanpa mengetahui bahwa dirinya telah dikenali, Tang Long palsu itu meronta dan berteriak, lepaskan aku, apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah warga negara M, aku ingin protes. Aku ingin menelepon polisi. Bab 305 alat peledak sendiri. Terganggu dengan suara orang ini, Qin Haodong berkata, tutup mulutnya. Swat segera melepaskan kaus kaki Tang Long dan memasukkannya langsung ke mulutnya. Kemudian,
bersama Spear, dia mendorongnya ke dalam karung dan mengikatnya rapat-rapat. Hao Dong, apakah ini cocok? Lin Momo bertanya dengan gugup. Jangan khawatir, aku akan segera memberimu jawaban. Qin Hao Dong menepuk bahu Lin Momo. Kemudian, dia menitipkan si kecil kepada Lin Ziyuan yang baru saja kembali, dan membawa Lin Momo, Saber, dan yang lainnya ke halaman. Ia meminta Saber untuk memasukkan karung itu ke bagasi mobil. Kemudian, mereka meninggalkan villa bersama-sama. Di pangkalan eksperimen bawah tanah negara M, Garnet menatap layar elektronik hitam dan berseru kaget, apa yang dilakukan pria Tiongkok ini? Mengapa dia memperlakukan badan uji nomor 1 seperti ini? Davis menyalakan cerutu, menyesapnya dengan santai, dan berkata, orang tua, saya pikir orang itu telah mengetahui identitas badan uji nomor 1. Tidak mungkin, itu tidak mungkin, teriak Garnet sambil mengepalkan tangannya. Badan uji nomor 1 hampir sempurna. Bagaimana dia bisa tahu? Intuisi, percaya atau tidak, kata Davis, tapi saya yakin saya akan memenangkan permainan. Bersiaplah untuk mengirimkan 10 juta dolar ke rekening saya. Tidak, tidak mungkin, pria China itu pasti cemburu, dia membalas dendam pada badan uji nomor 1, tetapi saya yakin bahwa China adalah negara yang legal, dan dia tidak akan berani melakukan apapun padanya. Garnet masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Menurutnya, tes body nomor 1 begitu sempurna dan tanpa celah sehingga bahkan bisa lolos dari identifikasi DNA. Qin Hao Dong tidak punya alasan untuk mencurigainya. Qin Hao Dong membawa Lin Momo ke perusahaan keamanan Dedi. Sementara itu, Saber membawa karung. Mereka sampai di kamar Qi Waner bersama-sama. Qi Waner baru saja makan malam dan hendak mandi. Begitu melihat para tamu, dia menyapa mereka. Hao Dong, kakak Momo, kalian sudah di sini. Ketika dia melihat karung itu menggeliat di tangan Saber, dia bertanya, Hao Dong, apa ini? Ikut aku dulu. Qin Hao Dong membawa Qi Waner ke ruangan berikutnya dan bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang teknologi DNA tingkat tinggi? Saya punya sedikit pengetahuan, tetapi semuanya hanya teori, saya tidak punya pengalaman praktis. Qi Waner kemudian bertanya dengan heran, bukankah Anda seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok, mengapa Anda peduli tentang itu? Qin Hao Dong tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia bertanya, kalau begitu, katakan padaku, dengan teknologi saat ini, bisakah cyborg dibuat dengan teknologi DNA? Hal itu dapat dicapai dengan teknologi modern, tetapi ada peraturan yang relevan di berbagai negara. Eksperimen semacam itu tidak akan diizinkan, kata Qi Waner. Jika Anda menciptakan cyborg dengan teknologi DNA, apakah ada cara untuk mengendalikan kata-kata dan tindakannya? Qi Waner berpikir sejenak dan berkata, seorang cyborg yang dengan cepat disalin oleh teknologi DNA seharusnya tidak memiliki pikiran dan ideologi. Namun, jika sebuah chip ditanamkan di otaknya, kata-kata dan tindakannya dapat dikontrol melalui komputer. Setelah mendengar perkataan Qi Waner, Qin Hao Dong semakin yakin bahwa Tang Long adalah makhluk seperti itu. Karena itu, dia berkata, jika ada cyborg seperti itu di depanmu sekarang, apakah ada cara untuk memutus kendali pihak lain atas dirinya? Tidak terlalu sulit, putus saja koneksi sinyal antara chip dan komputer, peralatan perusahaan keamanan kami bisa melakukannya, kata Qi Waner. Bagus, kata Qin Hao Dong, tas itu berisi cyborg, sekarang, kamu bisa memutus koneksi sinyalnya untukku. Setelah mereka selesai berbicara, Qi Waner segera memerintahkan seseorang untuk memindahkan perisai sinyal keluar ruangan dan kemudian menghubungkan laptop dan memulai persiapan program. 3 menit kemudian, dia berkata, saya siap. Saya bisa memutus sinyal kapan saja. Tunggu sebentar, kau bisa melakukannya saat aku memintamu. Qin Hao Dong kembali ke kamar dan menyuruh Saber membuka karung dan melepaskan Tang Long palsu di dalamnya. Qin Hao Dong, Qi Waner, Lin Momo dan Tang Long ada di dalam ruangan. Apa yang dilakukan Qin Hao Dong membuat Lin Momo semakin bingung. Oleh karena itu, dia bertanya, Hao Dong, apa yang kamu lakukan? Dia adalah ayah Tang Tang, kamu tidak boleh impulsif. Kau akan segera tahu apa yang sedang terjadi, jawab Qin Hao Dong sebelum berkata pada Qi Waner, ayo mulai sekarang. Alasan dia melakukan ini adalah untuk membiarkan Lin Momo melihat bahwa ini adalah cyborg, bukan Tang Long yang asli. Setelah menerima perintah Qin Hao Dong, Qi Waner segera menekan enter. Di pangkalan percobaan bawah tanah negara M, gambar di layar besar telah dipulihkan. Garnet berseru dengan gembira, seperti yang kukatakan, badan uji nomor 1 sempurna, bocah Qin tidak akan menemukan apapun. Namun, begitu suaranya berakhir, gambar di layar lebar berubah menjadi butiran salju, yang merupakan tanda gangguan sinyal. Kedua teknisi di sana berteriak, bos, kami benar-benar kehilangan kontak dengan badan uji nomor 1. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin,
tidak mungkin, bukankah Qin Haodong seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok? Bagaimana dia bisa melihat melalui badan uji nomor 1, dan bagaimana dia bisa memiliki teknologi untuk menghentikan sinyal itu? Namun, kebenaran tidak dapat disangkal. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, masih ada kepingan salju di layar lebar. Tidak ada tanda-tanda pemulihan sinyal. Ada apa? Apakah ada yang salah denganmu? Garnet berteriak pada kedua teknisi itu. Seorang teknisi dengan cepat berkata, "Bos, tidak ada masalah di sini. Masalahnya adalah interferensi kuat antara sinyal koneksi komputer dan badan uji nomor 1. Anak Cina, kamu akan menyesali ini." Garnet meraung seperti orang gila. Davis mengeluarkan cerutu dan berkata dengan gembira, "Orang tua, sebaiknya kau pikirkan cara menjaga rahasia badan uji nomor 1. Jika Qin Haodong menyerahkannya kepada otoritas Tiongkok dan membocorkan rahasianya, kau akan mendapat masalah besar. Mungkin bos besar akan mengubahmu menjadi badan uji." Ekspresi Garnet berubah dan dia segera tenang kembali. Kemudian, dia berkata dengan dingin, "Itu tidak mungkin. Teknisi kami telah menyiapkan alat peledak khusus di badan uji nomor 1. Selama sinyal kehilangan kontak selama lebih dari 1 menit, badan uji nomor 1 akan otomatis meledak dan bocah itu akan hancur berkeping-keping. Jika dia mati, pengembangan Blood Revival Elixir akan berakhir. Bagaimanapun, aku sedang memberantas masalah besar bagi organisasi. Aku yakin bos besar akan memberiku hadiah." Petik 2. Di Daddy Security Company, setelah Kiwaner memutus sambungan sinyal, Tang Long, yang masih menggeliat dan protes, langsung berubah menjadi boneka. Cahaya di matanya menghilang, dan seluruh tubuhnya tidak bereaksi lagi. Lin Momo yang terkejut pun berteriak kaget, "Ada apa, Haodong, kau yang membunuhnya?" Dia tahu bahwa Qin Haodong memiliki banyak cara ajaib. Mungkin ini hanya salah satunya. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak membunuhnya, dia adalah cyborg buatan manusia." Cyborg? Bagaimana ini mungkin? Lin Momo masih tidak dapat mempercayainya. Qin Haodong menjelaskan lebih lanjut. "Perusahaan Wilson mengetahui apa yang terjadi antara Anda dan Tang Long melalui cara mereka, jadi mereka mengirim Tang Long palsu. Setelah kegagalan terakhir mereka membuat versi Tang Long palsu yang ditingkatkan untuk mendapatkan formula kami." Lin Momo berkata dengan kaget, tapi kemiripan antara denanya dan DNA Tang Tang adalah 99% cocok. Itu tidak mengherankan. Kekuatan Wilson melampaui imajinasi kita. Tidak sulit untuk mendapatkan sehelai rambut Tang Tang. Mereka pasti telah mendapatkan sampel DNA Tang Tang terlebih dahulu, lalu membuat cyborg berdasarkan sampel itu. Kalau begitu, tes paternitas akan menunjukkan kemiripan yang tinggi. Petik 2. Wajah Lin Momo pucat pasi dan terdiam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Haodong memang benar, tetapi semua ini berdampak besar padanya. Kiwaner meletakkan komputernya dan berkata, "Kakak Momo, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun mereka licik, mereka tetap saja ditemukan oleh Haodong." Setelah hening sejenak, Lin Momo berkata, "Tapi aku masih khawatir. Apa yang harus kulakukan jika ayah Tang Tang mendatangi kita suatu hari nanti?" Qin Haodong tahu bahwa sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu. Jika seseorang mengaku sebagai Tang Long, dia pasti palsu. Dia hanya ingin menghibur Lin Momo, tetapi tiba-tiba kulit kepalanya mati rasa. Rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari lubuk hatinya. "Oh, tidak, ada bom." Qin Haodong menggendong Lin Momo dan Kiwaner, lalu berjalan ke sudut ruangan, lalu mengalirkan ki asli dengan kencang untuk membentuk perisai ki asli guna melindungi mereka. Dia baru saja melakukan semua ini ketika mata Tang Long memerah dan meledak dengan keras. Badai besar melanda seluruh ruangan. Semua jenis perabotan dan barang tiba-tiba menjadi serpihan. Kemudian, dinding runtuh, mengubur semua yang ada di ruangan itu. "Bos, badan uji nomor 1 berhasil meledakkan dirinya sendiri," teriak seorang teknisi di laboratorium. "Hebat," seru Garnet dengan gembira. "Meskipun kali ini aku menyia-nyiakan salah satu tes bodiku yang paling berharga, akhirnya aku berhasil membunuh bocah Cina itu, rencananya tetap berhasil." "Garnet, ini tidak semudah yang kau kira," kata Davis. "Aku sudah beberapa kali berhadapan dengan bocah Cina itu. Dia sangat kuat. Aku khawatir dia tidak semudah itu dibunuh." Garnet berkata dengan nada mengejek, "Kiltman, apakah kau takut pada Qin Haodong? Atau kau iri dengan prestasiku? Tahukah kau berapa banyak dinamit yang kutaruh di badan uji nomor 1? Cukup untuk meledakkan tank. Qin Haodong tidak terbuat dari baja, bagaimana mungkin dia tidak mati?" Memang benar bahwa cukup banyak bahan peledak yang telah ditempatkan di badan uji nomor 1 dan kekuatan ledakannya sangat besar. Ketika Qin Haodong diserang oleh gelombang udara pertama, dia memuntahkan seteguk darah. Sebelum dia bisa pulih, sejumlah besar batu bata dan batu berjatuhan seperti tetesan air hujan, menelan ketiga orang itu dalam sekejap. Qin Haodong menggunakan ki sejatinya dengan gila-gilaan dan sekali lagi memuntahkan seteguk darah.
Untungnya, dia berhasil menjaga Lin Momo dan Qi Waner tetap aman. Kedua wanita itu tidak mengerti mengapa Qin Haodong tiba-tiba mendorong mereka hingga mereka mendengar suara ledakan dan semburan cairan panas menyembur ke wajah mereka. Kemudian, tercium bau darah. Qi Waner adalah orang yang kuat dengan kekuatan internal yang besar. Berkat perlindungan Qin Haodong, dia tidak terluka sedikit pun, jadi dia bereaksi lebih cepat dan berteriak dengan penuh semangat, "Haodong, kamu baik-baik saja." "Aku baik-baik saja." Qin Haodong, yang merasa lemah setelah 2 luka, berkata, "Davis bajingan itu berani menaruh bahan peledak di Saibok. Saat aku keluar, aku harus membongkar tulang-tulangnya." Mohon dukungan Om Ante-Ante sekalian buat subscribe, agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.